Selamat Tahun Baru Imlek 2024. Nah, sesuai dengan tahun naga kayu nih, dimana itu sebagai pondasi awal kesuksesan, doanya langsung terkabul. Soalnya, Bitcoin langsung naik dari $43.000 langsung ke $52.000 dalam seminggu terakhir. Bitcoin terakhir kali ada di harga segini itu di Desember 2021 setelah puncak bulan tahun itu. Nah, tentunya Bitcoin naik, altcoin juga ikut-ikutan nih pada hijau. Pertanyaannya, apakah sang naga yang lagi terbang menembus langit ini akan menjadi pertanda bahwa kita resmi masuk bulan 2024? Atau malah semuanya ini hanya bull trap? Apakah altcoins juga akan terus mengikuti jejak naga yang sedang terbang tinggi? Tapi perlu diingat, video ini bertujuan sebagai saran edukasi, bukan ajakan ataupun saran legal trading dan juga investasi aset kripto. Semua aktivitas trading dan juga investasi kripto harus dilakukan secara mandiri dan tanpa paksaan. Jadi resikonya harus sudah kalian pahami dan juga ditanggung oleh kalian masing-masing. Dan make sure untuk do your own research. Di video ini kita akan update market kripto, terutama apa sih yang bikin Bitcoin naik sampai ke $52.000. Apa yang bedain kondisi market sekarang dengan Desember 2021 saat Bitcoin terakhir kali ada di level harga segitu? Dan apakah harga ini emang sesuai dengan pola Bitcoin menuju halving atau ternyata sebenarnya ini bull trap? Dari tanggal 6 Februari, Bitcoin mengalami kenaikan terus nih. Nggak main-main, kali ini nge-break ke harga $52.000 atau sekitar 800 jutaan. Dan ini merupakan harga tertinggi sejak 2021. Walaupun sama-sama di harga $50.000, tapi sebenarnya kondisi dunia kripto di Desember 2021 dengan market saat ini itu udah beda banget. Dulu masih banyak orang yang tangannya tuh lemes, maksudnya bukan diamond hands ya, jadi gampang jual-jual aja gitu. Masih ada juga Terra Luna dengan Ponzi-nya mereka, lalu masih ada FTX yang iklan di mana-mana termasuk di Super Bowl, dan juga Amerika Serikat mengalami kenaikan suku bunga yang tertinggi sepanjang sejarah saat itu. Nah, kalau sekarang udah nggak ada nih yang pasang-pasang iklan di Super Bowl ads, jadi udah nggak ada lagi kaum FOMO. Bitcoin juga udah dipegang mayoritas diamond hands dan juga udah lebih banyak institusi yang masuk, dan tahun ini rencananya suku bunga Amerika Serikat justru mau diturunin. Perbedaan yang paling menonjol itu kalau dulu harga Bitcoin di $50.000 itu justru setelah halving. Nah, tapi sekarang kita malah belum mulai nih halvingnya. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang mendorong Bitcoin sampai $50.000? Kalau kita lihat secara historical Bitcoin, memang sebenarnya hampir setiap bulan Februari itu hijau-hijau. Tapi selain itu, coba kita runut nih secara kronologis di beberapa hari terakhir. Nah, pada tanggal 12 Februari 2024, itu kita melihat ada aliran dana dari perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan Bitcoin sebesar $1,1 miliar, yang mana berarti sekarang totalnya ada di $2,8 miliar. Nah, walaupun ada kenaikan saat itu, tapi harganya itu sempat stagnan di antara $42.000 sampai $45.000, karena pada saat itu trader mungkin sell the news gitu ya. Selain itu, Senin kemarin tanggal 12 Februari juga, akun resmi Presiden Amerika, Joe Biden, ngepost foto dengan laser eyes di akun X-nya atau akun Twitter-nya. Entah ini admin magangnya yang nggak sengaja ngepost, atau emang sebenarnya Joe Biden tuh ngikutin culture laser eyes-nya Bitcoin. Nah, setelah foto itu dipost, harga Bitcoin tuh langsung naik sampai $50.000 dalam kurun waktu 4 jam setelah gambar itu dipost gitu ya. Yang terakhir ada laporan CPI yang keluar pada 13 Februari 2024 jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Nah, tingkat inflasi di Amerika Serikat mengalami penurunan dari 3,4% jadi 3,1%. Waktu itu harga Bitcoin sempat turun minus 3,2%-an setelah laporan CPI, jadi dari harga 49.900-an turun ke 48.300-an dolar. Nah, tapi penurunan ini tuh nggak berlangsung lama karena Bitcoin langsung mengalami pembalikan harga dan naik kurang lebih 8,17%-an dari 48.300 dolar ke 52.200 dolar. Nah, kalau kita lihat dari indeks Fear and Greed-nya, sekarang ini Bitcoin ada di level greed, di mana investor tuh berarti lagi agresif banget beli Bitcoin. Karena memang kebiasaan ya, kalau misalkan harga Bitcoin lagi naik tuh, orang-orang jadi kayak, oh FOMO, pengen beli juga karena Bitcoin lagi naik gitu. Tapi sebelum kalian ikutan FOMO juga, coba kita analisis nih tipis-tipis dari indikator-indikator lainnya gitu ya.
Dari segi teknikal, Bitcoin udah berhasil tembus dari resistance terkuatnya di $50.000 dan resistance berikutnya yang harus ditembus adalah $52.000. Jadi perhatiin aja nih, kalau memang berhasil melampaui $52.000, maka target harga berikutnya adalah $55.000. Tapi kalau misalkan turun dan ngelewati $47.000, siap-siap aja karena kemungkinan bisa turun lebih jauh lagi. Level RSI sekarang itu ada di 73, alias udah overbought. Yang artinya Bitcoin ada di harga sekarang tuh ya udah overrated sebenarnya. Alias karena orang-orang pada FOMO beli Bitcoin, harganya naiknya kecepetan, tapi value aslinya belum segitu. Nah, biasanya setelah kondisi overbought terjadilah koreksi. Dilihat dari Net Unrealized Profit Loss atau NUPL, saat ini Bitcoin sedang di level Belief Denial, yang artinya 50% investor dalam posisi profit. Kalau NUPL-nya naik terus, kemungkinan tekanan jualnya juga akan meningkat yang bisa menyebabkan koreksi. Ini selaras dengan perkataannya founder CryptoQuant, di mana Bitcoin masih bisa naik sampai $112.000. Dan ini didorong karena hype-nya ETF. Dan kalau misalkan nggak ada hype ETF, Bitcoin paling bisa nyampe $59.000. Nah, kalau altcoins gimana nih? Kapan gilirannya? Nah, untuk tahu gilirannya altcoins, kita bisa lihat dulu flow uang yang ada di kripto. Nah, kalau Bitcoin nge-pump, biasanya orang-orang yang profit itu akan ngambil sebagian profitnya dan mengalir ke Ethereum, yang menyebabkan Ethereum akan naik, tapi Bitcoin-nya sideways. Nah, setelah ETH, kemudian akan mengalir ke altcoins large cap lainnya seperti Solana, BNB, Arbitrum, Optimism, dan lain-lain. Nah, baru setelahnya tahap alt season, di mana hampir semua altcoins akan mengalami kenaikan dan performanya bakal ngalahin Bitcoin. Kalau dilihat dari indeks bulan altcoins atau altcoin months-nya, masa altcoin season memang udah lewat di akhir Desember dan akhir Januari kemarin. Tapi kok nggak kerasa nih kenaikannya? Nah, karena sebenarnya teori flow uang di kripto ini tuh nggak selalu pasti, terkadang tergantung sama narasi yang lagi beredar. Nah, pada saat akhir Desember sampai Januari kemarin itu memang harusnya terjadi mini alt season. Tapi saat itu tuh ada narasi yang berpindah ke meme season. Terbukti dari banyaknya meme coin yang nge-pump pada saat itu, seperti ada Byte dari ekosistem Ethereum yang naiknya lebih dari 1.600%, lalu ada Analos, koin dari ekosistem Solana yang naiknya lebih dari 1.100%, dan juga Sean dari ekosistem Sei yang naiknya sampai 142%-an. Nah, terus kapan dong bisa beli altcoin? Nah, kita udah sempat ngejelasin caranya untuk mendeteksi kapan waktu alt season di video alt season yang ini. Nah, kalau dilihat dari chart total 2 pada TradingView atau keseluruhan market cap kecuali Bitcoin, kita bisa lihat di chart itu bahwa Bitcoin dominance dan market altcoins itu udah crossing. Jadi harusnya itu udah dikatakan mini alt season. Karena secara historical data, alt season sebenarnya baru akan terjadi setelah halving. Nah, itu dia update terbaru seputar harga Bitcoin dan efeknya ke altcoins. Nah, perlu diingat bahwa tujuan dari video ini bukan untuk ajakan membeli, tapi hanya sebagai bahan referensi dan pertimbangan buat kalian aja. Nah, jadi tetap lakukan riset terlebih dahulu sebelum membuat keputusan dalam berinvestasi maupun trading cryptocurrency. Menurut kalian, harga Bitcoin bakal naik sampai berapa ya saat halving nanti? Tulis prediksi atau tebakan kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share video ini jika dirasa bermanfaat dan subscribe ke channel Koinvestasi untuk update seputar berita tentang kripto dan juga Web3 lainnya. Karena Koinvestasi, semua bisa kripto.